Indonesia tak lahir begitu saja. Sebelum menjadi satu bangsa, semangatnya tumbuh di hati para pemuda dari berbagai pulau, dari Jawa hingga Celebes. Mereka bersatu membawa satu cita-cita, yakni Indonesia yang merdeka. Pada awal abad ke-20, kaum muda mulai sadar, penjajahan bukanlah takdir, melainkan adalah sebuah tantangan. Mereka mulai berorganisasi, tapi saat itu semangat mereka masih terikat oleh daerah dan asal sukunya. Dua organisasi yang menonjol di masa itu adalah Jong Java dan Jong Celebes. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Dua cahaya muda dari dua pulau besar di Nusantara. Didirikan pada tahun 1915, Jong Java awalnya bernama Trikoro Darmo. Yang berarti tiga tujuan mulia: kesusilaan, kebudayaan, dan persatuan. Mereka ingin menjaga identitas budaya Jawa. Tapi semakin lama semangat itu berkembang. Dari sekedar melestarikan tradisi, menjadi gerakan yang mendorong persatuan antar pemuda di Indonesia. Persatuan tidak akan lahir bila kita hanya memandang daerah sendiri. Kita harus belajar memandang tanah air sebagai satu, yaitu Indonesia. Dari sinilah benih nasionalisme mulai tumbuh di kalangan pelajar Jawa dan menjadi dasar bagi Sumpah Pemuda kelak. Dari arah timur muncul semangat baru, Jong Celebes. Organisasi ini berdiri pada tahun 1918 yang dibentuk oleh para pelajar asal Sulawesi yang menempuh pendidikan di Jawa dan kota besar lainnya. Awalnya, mereka ingin mempererat persaudaraan antar pelajar dari daerah Sulawesi. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan itu berkembang. Mereka mulai berbicara tentang masa depan bangsa, tentang bagaimana Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Mereka membawa semangat keterbukaan dari kerjasama lintas suku. Tokoh-tokohnya seperti Dr. Ratulanggi. Di antara mereka, tumbuhlah kesadaran bahwa semangat Indonesia tidak hanya ada di Jawa, tapi juga di Celebes, di Maluku, dan di seluruh pelosok Nusantara. Mereka percaya bahwa laut yang memisahkan pulau bukanlah sebuah penghalang, melainkan jembatan yang menyatukan semangat satu bangsa. Jong Celebes aktif menjalin hubungan dengan organisasi pemuda lain. Mereka mengirim perwakilan ke berbagai pertemuan antar pelajar.
memperkuat kerjasama lintas daerah, dan menanamkan nilai saling menghargai perbedaan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Dari arah timur, mereka membawa api semangat persatuan, pendidikan, dan cinta tanah air. Sebuah api yang kelak akan menyala di Kongres Pemuda, membakar tekad semua anak bangsa untuk bersatu di bawah satu nama, yaitu Indonesia. Pada tahun 1928, semua organisasi pemuda bersatu dalam Kongres Pemuda II. Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Ambon, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya semuanya turut hadir membawa semangat yang sama. Pertama kalinya, mereka duduk bersama. Bukan sebagai wakil daerah, tapi sebagai putra dan putri Indonesia. Di ruangan kecil di Keramat Raya 106, tercetuslah sebuah gagasan besar, bahwa perbedaan adalah sebuah kekuatan dan persatuan adalah sebuah tujuan. Tiga kalimat itu menjadi sebuah sumpah yang menyatukan mimpi jutaan rakyat di bawah satu bendera. Dan dari sanalah lahirlah identitas kita, Indonesia. Jong Java dan Jong Celebes mungkin sudah tidak ada, tapi semangatnya tetaplah hidup. Semangat untuk menghormati perbedaan dan memperjuangkan persatuan. Mereka adalah bukti bahwa Indonesia lahir dari sebuah mimpi yang dibangun bersama, bukan hanya dari satu daerah, tapi dari seluruh pelosok di Nusantara. Kita mungkin berbeda suku, logat, dan budaya. Tapi seperti mereka, kita tetap satu Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah
yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Kini, perjuangan tak lagi lewat rapat dan pidato, tapi lewat karya, inovasi, dan persatuan hati. Semangat Jong Java dan Jong Celebes adalah semangat kita hari ini. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus! Sumpah Pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Dari Jawa dan Celebes, lahirlah satu, yaitu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.